Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di daring kita yang kedua ini tetap semangat, tetap mendapatkan ilmu yang manfaat. Masih ingat dengan catatan kita di pertemuan yang pertama kemarin ya. Di pertemuan pertama kita kemarin saya tampilkan kembali catatannya. Pada saat itu kita sudah mendapatkan penjelasan dari jaringan komputer. Dan definisinya jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang terhubung dan masing-masing bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Yang perlu kita garis bawahi adalah dua komputer atau lebih yang terhubung. Pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan mempelajari alat apa saja yang dipakai untuk menghubungkan dua komputer atau lebih sehingga membentuk jaringan komputer dan bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Jangan lupa tetap menyediakan pulpen dan catatan untuk mencatat pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan supaya lebih bermanfaat. Ya, judulnya peralatan yang dipakai untuk membangun jaringan komputer. Jaringan komputer ini bisa terlaksana, bisa dibangun dengan dua cara. Yang pertama, jaringan komputer berkabel. Yang kedua, jaringan komputer tanpa kabel atau nirkabel. Yang kita pelajari dulu jaringan komputer berkabel. Paling tidak, jaringan komputer berkabel ini membutuhkan 3 alat. Yang pertama adalah LAN card, yang kedua kabel RJ45, dan yang ketiga adalah hub atau switch, atau boleh digabung hub switch. Coba kita lihat LAN card, kabel RJ45, dan hub itu seperti apa. Yang pertama, LAN card dulu. LAN card itu bentuknya ya seperti lempengan begitu, mempunyai satu port atau satu lubang yang letaknya di belakang CPU komputer. Kalau kebetulan sampean punya komputer, coba lihat di belakangnya. Biasanya LAN card ini kalau kita beli motherboard, kalau kita beli komputer sudah include, jadi sudah langsung ada LAN card-nya. Kalau dulu sebelum komputer itu motherboard-nya seperti sekarang, LAN card itu dibeli secara terpisah. Jadi waktu beli komputer tidak ada LAN card-nya, tetapi sekarang kalau kita beli komputer, kalau kita beli motherboard, sekarang sudah include sekalian LAN card-nya. Dan ini tidak hanya pada PC, tidak hanya pada komputer. Saman bisa juga melihat pada laptop. Di sana kalau ada lubang seperti itu, ada port seperti itu, maka itulah yang dinamakan LAN card. Kemudian nomor 2 namanya kabel RJ45. Ini juga peralatan yang sangat mendukung di dalam membangun jaringan komputer. Kabel RJ45 ini kalau kita kupas ada 8 serat dan masing-masing serat itu mempunyai warna yang berbeda satu dengan yang lain. Kita urut saja. Yang pertama warnanya adalah biru, kemudian biru putih, kemudian ada merah, merah putih, hijau, hijau putih, dan coklat, coklat putih.
Kalau sampeyan pernah makan astor, makan astor itu kan ada dua warna. Ada yang hijau putih, ada yang coklat putih. Nah, seperti itulah kabel RJ45. Jadi warnanya ada dua. Yang merah sama putih, yang biru sama putih, yang hijau sama putih, yang coklat sama putih. Nah, masing-masing di ujungnya kabel RJ45 itu harus ditancapkan konektor. Jadi konektor ini ditancapkan di ujung kabel supaya bisa menempel di LAN card. Jadi LAN card tadi letaknya adalah di belakang CPU. Setelah LAN card ditempel, setelah ada LAN cardnya, maka kabel RJ45 baru bisa dipasang. Kemudian yang ketiga, alat yang dipakai untuk menghubungkan jaringan komputer namanya adalah hub atau switch. Alat untuk mentransmisikan atau mentransfer data antara komputer satu dengan komputer yang lain. Manfaatnya untuk apa? Untuk memperluas jaringan, untuk memperkuat sinyal. Jadi bisa memperluas jaringan, bisa memperkuat sinyal. Kalau kebetulan kita mempunyai satu atau dua komputer, sampeyan bisa membeli hub yang isinya sedikit saja, yang kecil. Ada 4 pot atau 4 lubang, ada yang 8 lubang, ada yang 16, ada yang 32, dan seterusnya. Jadi tergantung kebutuhan. Kemudian bagaimana posisinya ketiga peralatan tadi untuk membangun jaringan komputer. Pada struktur jaringan komputer berkabel, misalnya di sini kita contohkan ada dua CPU dan ada satu laptop. Ada dua CPU, ada satu laptop. Berarti yang kita sambung ada 3. Karena yang kita sambung ada 3, maka yang kita butuhkan adalah 3 kabel dan 1 hub. Ya. Yang kita butuhkan adalah 3 kabel, 1 hub, dan tentu saja 3 LAN card. Jadi hubnya 1 saja. Di contoh itu ada hub dengan 5 lubang. Nah, kalau misalnya kita mempunyai komputer sejumlah 8, bagaimana dengan hubnya? Hubnya tetap saja hubnya pakai itu, kemudian ditambahi hub lagi sehingga nanti antara hub satu dengan hub yang lain dihubungkan, kemudian hub yang baru itu dihubungkan dengan komputer yang lain sehingga terciptalah jaringan komputer berkabel. Ingat, di pertemuan kita kali ini yang perlu kita pelajari adalah alat-alat yang dipakai untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain. Untuk caranya, bagaimana kita menyambungkan dan sebagainya, mungkin kita perlu menghadiri pertemuan yang ketiga dan seterusnya. Demikian penjelasan singkat peralatan yang dipakai untuk membangun jaringan komputer berkabel. Pertemuan depan insya Allah penjelasan tentang peralatan jaringan komputer tanpa kabel. Jika kurang jelas, tulis pertanyaan di kolom tanya jawab. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.